Orang-orang melihat dari jendela di atas gedung, berkata, "Menurutku, semuanya sudah berakhir sekarang. Apa-apaan sebenarnya yang terjadi? Orang itu, siapa dia?" Ucap salah seorang dari dalam kelas. Dari dalam bis, Hanho, Jisoo, dan Gengsu melihat. "Wah, GG Sanbei. Sepertinya kau sudah meningkatkan skillmu pada saat itu," ucap Hanho. "Itu benar-benar sudah diperhitungkan," ucap Jisoo. Notifikasi memperlihatkan jumlah mana dari Sungguh semakin lama semakin bertambah. Manaku meluap-luap. Ini adalah kualitas dari item legendaris yang sesungguhnya. Informasi item: Ocean Spirit Tier, Rank Legendary, Tipe Orb, Efek meningkatkan mana 300%, regenerasi mana 200%. Muncul notifikasi, gerombolan orc telah dilemahkan oleh Smell of Death level 1. 30% kemampuan terdegradasi. Terlihat para orc pun ketakutan mereka akan mundur. Tetapi Jenderal Orc pun berteriak, membangkitkan semangat lagi para orc. Notifikasi muncul, mengingat moral para gerombolan orc, penurunan keahlian mereka hanya berkurang setengahnya. Para orc pun mulai menyerang kembali skeleton. Skeleton pun menyerang balik para orc. Perangan tidak dapat dihindarkan. Tidak butuh waktu lama, Sungguh pun akhirnya memerintahkan Kanan. "Kanan, saatnya giliranmu." Kanan pun maju ke medan pertempuran. Dia berhasil mengalahkan para orc. Pertarungan yang apik diperlihatkan oleh Kanan. Para orc pun terpaksa dipukul mundur. Dengan muka seriusnya, Sungguh pun berkata, "Mari mulai pembersihannya sekarang." Tidak lama, para orc pun habis dibantai oleh skeleton Sungguh. Ketika sedang beristirahat, muncul hadiah. Anda telah menerima tiket roulette karena telah membunuh 100 monster. Anda adalah orang yang ke-21 dalam sejarah yang menyelesaikan pencapaian dan akan diberikan peningkatan peringkat unlimited batas 100 orang. Peringkat 21 dalam sejarah. Jadi siapa 20 orang sebelumku? Apa waktu ini berdasarkan standar keseluruhan dunia? Pikir Sungwo. Ketika Sungwo sedang beristirahat, terdengar suara bis. Bis itu melaju kencang menuju penghalang. "Siapa yang mengendarainya?" ucap Sungwo. "Apa mereka mencoba melarikan diri sambil mengabaikan ketua orc? Orang bodoh macam apa?" Tidak lama terlihat parti ketua BEM. "Mereka tertangkap!" Jin Seok berteriak, "Tolong aku!" Sungwo pun tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Yang benar saja. Apa kalian tidak bisa diam? Situasinya jadi kacau. Ternyata partian dari BEM diculik oleh para orc untuk dibawa ke dalam gym. Sungwo pun dan para orang-orang yang selamat menyatukan kekuatan untuk menyelamatkan mereka dan mengakhiri peperangan ini. "Kami juga akan berjuang. Aku tidak akan menjadi penghalang. Aku bisa menjaga diri sendiri," ucap orang-orang yang mengikuti Sungwo. "Kalau begitu, jangan sampai kau menghalangi para skeleton," ucap Sungwo. Dalam hati Sungwo berkata, bertempur sendirian lebih nyaman ternyata. Sungwo pun akhirnya masuk bersama skeletonnya. Di dalam terlihat beberapa goblin yang digantung di atas. "Wih, sangat pengap di dalam sini," ucap Hanho. Tiba-tiba muncul sinar dari ujung ruangan. "Siapa itu? Apa dia itu bosnya?" ucap Sungwo. Diperlihatkan partian BEM sedang disandra oleh para orc. Sungwo pun berteriak, mempersiapkan para pasukannya. "Bersiaplah, raid boss akan dimulai." Diperlihatkan betapa bonyoknya muka-muka orang yang disandra. "Syukurlah, aku tidak melihat orang mati. Tapi, apa mereka cukup pintar sampai bisa membuat panggung seperti ini?" pikir Sungwo. "Tuan Sukwo, tolong kami," ucap Daesung. "Tolong aku tidak mau mati," ucap Jin Seok. "Tuan Sungwo, kau pasti bisa menyelamatkan kami kan?" ucap Daesung dengan wajah babak belurnya. "Cukup, kau membuat kesalahan dengan jalan yang kau pilih sendiri. Seharusnya kau sudah bersiap bukan?" ucap Sungwo dengan perasaan kesal.
Aku tidak pernah menjamin bisa menyelamatkan semua orang. Aku bukanlah orang hebat seperti itu. Lawannya adalah monster yang tidak bisa berkomunikasi. Akan jadi berbahaya jika kita menunjukkan kelemahan. Sementara para orc panik karena serangan tak terduga kita. Kita akan sekaligus selamatkan partai ketua BEM. Semuanya, serang! Ucap Sungwo. Tiba-tiba kapak pun mulai menempel di leher para partian yang disandra. Tidak lama kemudian, semua para partian pun dibunuh satu persatu. Lihat apa yang mereka lakukan pada manusia. Monster gila itu, ucap Jisoo. Dalam pikiran Sungwo, apa yang mereka coba lakukan kali ini? Tidak lama kemudian, bos orc pun mengeluarkan kekuatan gelap yang memancar ke seluruh ruangan. Ah, apa itu? Tenagaku! Seluruh manusia yang berada di ruangan tersebut merasa lemas, tidak berdaya. Muncul notifikasi, Anda berada dalam keadaan confusion karena Breath of Abyss. Manamu terus-menerus habis. Muncul kembali notifikasi, Enhance Monster Boss. Ketua orc penyihir gelap peringkat rendah telah muncul. Diperlihatkan wujud asli dari bos orc. Hanho pun mengeluarkan ramuan yang telah ia dapatkan. Dia pun meminumnya. Iya, rasanya seperti bahas adalah minuman vitamin Korea. Senbei, kau harus meminum ramuan detoksifikasi, ucap Hanho. Berikan saja itu ke Jisoo, ucap Sungwo. Apa ini? Kenapa? Ini sangat menyegarkan. Ternyata aura yang dikeluarkan oleh bos orc tidak berefek pada Sungwo, tetapi malah meningkatkan kekuatan Sungwo. Muncul notifikasi, mana Anda telah meningkat pesat karena Breath Abyss. Mana 4585 dari 4585. Secara keseluruhan, mananya menjadi full kembali. Manaku lebih dari 4000. Jadi inilah kenapa aku merasa segar. Muncul notifikasi, Anda sementara mengalami Primary Awakening karena akumulasi Breath of Abyss di tubuh Anda. Semua kemampuan Anda akan sangat meningkat. Jumlah undead maksimum sementara meningkat 50. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku, ini mengajariku rahasia ini. Ditampilkan bahwa Sungwo pun menjadi lebih kuat kembali. Bos orc pun merasa keheranan dengan apa yang terjadi pada Sungwo. Kutebak kau tidak akan mengira akan terjadi hal ini, ucap Sungwo. Rasanya seperti kembali pada saat itu. Kita bertiga siap bertempur, Sanbai, ucap Hanho. Aku juga sudah siap bertarung, ucap Jisoo. Tidak. Ini akan menjadi sedikit berbeda dari saat itu, ucap Sungwo dengan senyumannya. Tiba-tiba notif muncul. Undead meningkat di bawah perintah Anda. Ternyata para skeleton yang dimiliki oleh Sungwo tiba-tiba kekuatannya meningkat. Muncul notifikasi. Sinergi list. Pertama, Samurai level 1. Kategori, Weapon Sinergi. Kondisi, dilengkapi 3 Swordman. Efek, attack speed bertambah 20%. Berat senjata turun minus 50%. Kedua, One Arm Warrior. Kategori, sinergi personal. Kondisi, salah satu senjata dipakai di tangan. Efek, peluang untuk menghindar serangan pertama 88%. 3. Barbarian Warrior. Kategori, weapon sinergi. Kondisi, dilengkapi 30 prajurit axe. Efek, dalam 20 detik pertama, damage meningkat plus 15%. Attack speed meningkat plus 15%. 4. Orc Hunter. Level 2. Kategori, tribe sinergi. Kondisi, lebih dari 30. Efek, kemungkinan mendeteksi musuh di sekitar meningkat minus 20%. Serangan jarak dekat naik plus 10%. Kelima, di Revive Once. Level 3. Kategori, atribut sinergi. Kondisi, lebih dari 30 dengan atribut undead. Efek, jaminan revive secara random undead plus 5. Movement speed naik plus 20% saat mengejar makhluk hidup. 6. Squad Organization
Hidden. Kategori personal sinergi. Kondisi atribut level 1 Commander. Efek damage naik plus 5%, defense naik plus 5%. Hanho pun merasa aneh. Hah? Kenapa ada banyak sekali yang aktif? Ucap Hanho. Jisoo pun merasa bingung sampai tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Sungwoo pun berpikir, kematian akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Pertempuran pun dimulai. Terlihat para skeleton pun dihancurkan oleh Boss Orc. Namun, terdapat notifikasi. Skeleton Orc mendapatkan jaminan kebangkitan. Para skeleton yang tadi hancur bangkit kembali dan mulai menyerang Boss Orc. Boss Orc pun bertarung kembali dengan skeleton yang telah dibangkitkan. Para skeleton Orc pun hancur di tangan Boss Orc. Tetapi muncul notifikasi. Skeleton Orc mendapatkan jaminan kebangkitan. Skeleton Orc pun bangkit kembali dan mulai menyerang Boss Orc. Sungwoo pun berkata, apa kau paham sekarang? Walaupun kau bertarung, mencoba berapa kali pun untuk berusaha lepas dari mereka, namun mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Kau benar, itulah kematian. Diperlihatkan Boss Orc pun merasa takut, panik. Ketika Boss Orc pun ingin lari, Boss Orc pun dihadang oleh para skeleton Sungwoo. Makhluk bodoh, tidak ada jalan untuk kabur. Tidak ada jalan untuk menghindari kematian, ucap Sungwoo. Diperlihatkan Boss Orc pun telah dikepung oleh skeleton dari Sungwoo. Para skeleton Orc dan skeleton Goblin mulai menyerang Boss Orc. Dipeganginya Boss Orc itu. Boss Orc pun ingin menyerang Sungwoo, tetapi langkahnya ditahan oleh para skeleton Sungwoo. Kanan, potong-potong dia, perintah Sungwoo kepada kanan. Kanan pun berhasil memotong kepala dari Boss Orc. Muncul notifikasi, Anda telah mendapatkan 1055 emas dari memburu boss monster yang ditingkatkan. Penyihir gelap Orc, peringkat rendah. Muncul notifikasi kembali. Goblin Skeleton Elite telah menyerap kekuatan kepala suku Orc dan meningkatkan kekuatannya. Defense meningkat pesat, sifat Commander meningkat. Kanan pun berevolusi. Sesuai dugaan, Bloodkin hanya bisa didapat melalui pengalaman membunuh bos. Muncul notifikasi Bloodkin List. Goblin Skeleton Veteran level 3. Weapon Katana, ras Goblin. Atribut Undead plus Commander rank 2. Sungwoo Sanbai, bukankah ada sesuatu yang keluar dari mulut bos? Ucap Hanho. Terlihat dari mulut bos yang memancarkan cahaya. Apa ini sebuah item? Sungwoo pun mencoba mengambil item dari mulut bos. Muncul notif peringatan. Peringatan, item ini memberikan atribut iblis kepada pemiliknya. Untuk menghapus atribut, sejumlah besar pengorbanan diperlukan. Ibliskah? Itu tidak berbeda dengan seorang necromancer. Atribut iblis telah diserap. Muncul notifikasi item description. Nama, Devil Bloodstone. Rank, Legendary. Klasifikasi Orb. Efek, memberikan atribut iblis kepada pemilik. Serangan dapat mencuri mana plus 2%. Setelah mana musuh habis, maka HP akan dicuri sebagai gantinya. Tiba-tiba muncul notifikasi status rank 1 awakening dihapus karena menipisnya akumulasi Breath of the Abyss dalam tubuh. Yeay, hore! Kita berhasil mengalahkan boss monsternya, ucap semua orang. Aku tidak ingin jadi beban lagi mulai saat ini. Lain kali, aku pasti akan membantu. Orang itu adalah pahlawan, ucap salah seorang. Seperti yang kupikirkan, aku tidak membutuhkan orang-orang itu. Walaupun aku tidak tahu bagaimana kondisi di luar saat ini akan jadi lebih baik bagi kelangsungan hidupku jika aku tidak terlibat dengan orang lain. Tiba-tiba, penghalang yang terpasang di kampus Sungwoo pun hancur. Apa ini akan benar-benar baik bagi kita untuk pergi keluar? Ucap yang menggunakan topi. Mungkin lebih baik kita tetap di sini. Ucap yang berambut kuning. Sungwoo, Hanho, dan Jisoo pun mulai melangkah keluar meninggalkan kampus. Dia mau menuju kemana? Kurasa kita akan aman jika mengikutinya, ucap para mahasiswa yang telah selamat.
Situasinya benar-benar sama di seluruh dunia, ucap Hanho. Apa orang tuaku baik-baik saja? Ucap Hanho. Orang tua, pikir Sungguh dengan wajah sedih. Gungsu pun maju dengan bisnya. Masuklah, menurutku pakai bis akan lebih aman daripada berjalan kaki. Aku dari departemen pengemudi dan aku tahu lokasi unit tentara terdekat. Karena itu, aku berencana untuk pergi ke sana. Ajak Gungsu. Kami baik-baik saja. Rumah kami ada di sekitar sini. Ucap Sungwoo. Padahal itu bohongan. Pikir Sungwoo. Maka, baiklah kalau begitu. Jawab Gungsu. Semua yang selamat, silakan masuk. Kami akan segera pergi. Semua orang bisa datang. Karena kita punya 2 bus. Teriak Gungsu mengajak mahasiswa yang selamat untuk pergi. Kalau begitu semoga berhasil Tuan Sungwoo. Ucap Gungsu. Aku berharap kau juga beruntung, Tuan Gungsu. Para bis pun mulai pergi meninggalkan kampus berserta Jisoo, Hanho, dan Sungwoo. Kita harus pergi kemana sekarang? Di mana rumahmu, Nona Jisoo? Tanya Hanho. Aku tinggal di asrama sekolah. Rumahku ada di Pulau Jeju. Jawab Jisoo. Permisi Sungwoo, apa aku boleh ikut denganmu? Meskipun aku tidak tahu apa itu akan membantu. Tanya Jisoo. Seseorang dari levelmu pasti akan membantu Nona Jisoo. Ucap Sungwoo. Ah, makasih. Jawab Jisoo. Sanbei, kalau aku pasti harus kau pilih kan? Goda Hanho. Sebagai gantinya, kenapa kau tidak menjadi prajurit satu tangan saja? Sinerginya mungkin akan berlipat ganda. Balas Sungwoo. Merunduk. Tiba-tiba Jisoo berbalik badan dan menjatuhkan Sungwoo dan Jisoo. Ternyata dari atas langit menampakkan sayap yang sangat besar. Apa itu? Ucap Hanho. Dari dalam bis, Gungsu pun tiba-tiba mengerem mendadak. Apa yang terjadi? Kenapa kau berhenti? Cepatlah, ucap penumpang. Jika kita bergerak sekarang, semua orang akan berada dalam bahaya. Monster-monster itu, mereka hanya mengejar bus yang bergerak. Naga, pikir Sungwoo. Muncul notifikasi. Field Boss, Alpha Male Wyvern telah muncul. Diperlihatkan muncul monster yang bernama Wyvern. Mereka semua mulai menyerang bis-bis. Mereka mengangkat bis menuju ke langit dan menghancurkan bis-bis tersebut. Dalam hati, Sungwoo berkata, aku bukanlah seorang yang kuat, tetapi aku bisa menjadi lebih kuat. Nona Jisoo, kita akan berhenti menghindari monster dan mulai aktif berburu mereka. Jisoo pun kaget mendengar perkataan Sungwoo. Apa? Kita tidak bisa hanya menyesuaikan diri dengan situasi. Dengan melakukan itu, kita hanya akan menjadi mangsa yang sedikit lebih tangguh, bukannya mangsa yang mudah. Ucap Sungwoo. Alasan kenapa manusia datang untuk menguasai bumi, ini karena selain menyesuaikan diri dengan lingkungan, kami telah mendominasinya. Pikir Sungwoo. Diperlihatkan Sungwoo, Hanho, dan Jisoo mulai menatap ke depan dan siap-siap melawan monster yang ada di depannya. Muncul notifikasi, Anda telah menyelesaikan tutorial. Diperlihatkan terdapat goblin yang sedang berlari dari sesuatu dan masuk ke dalam persembunyiannya. Muncullah banyak goblin dari persembunyian. Tiba-tiba dari belakang goblin tersebut muncul skeleton orc. Lalu skeleton orc pun membunuh goblin tersebut. Goblin pun mulai dibantai oleh skeleton orc. Muncul notifikasi, Anda mendapatkan 10 emas dari hunting goblin. Anda telah naik level 6. Beneran? Sanbei, kamu melakukan segalanya sendirian. Tidak terlalu banyak kok. Cuma hunting goblin. Tidak akan banyak membantu. Ucap Sungwoo. Ternyata Sungwoo, Hanho, dan Jisoo sedang melakukan hunting goblin. Muncul notifikasi, pilih kartu level up. Sungwoo pun memilih kartu power. Jika ini menaikkan sebesar 3, maka aku tidak akan melepaskan kesempatan ini. Bagaimanapun, rasanya ada yang berbeda, ucap Sungwoo. Diperlihatkan notifikasi player profile. Nama, Yu Sungwoo. Level 6.
HP 50, MP 330. Job, Necromancer, Elemen Devil, Power 8, Agility 5, Stamina 5. Item, Equipment. Total gold 5.837. Notifikasi bermunculan kembali. Anda mendapatkan 10 emas dari Hunting Goblin. Kamu datang, ucap Jisoo. Di sini ada 9 goblin. Kami sudah menangkap mereka semua. Kerja bagus. Hanho, kamu jaga belatinya. Diperlihatkan satu box berisi banyak belati. Belati tersebut dikumpulkan dari goblin yang telah dikalahkan. Abaikan goblin mulai sekarang, ucap Sungwoo. Kenapa? Tanya Hanho. Kamu bilang kalau kita harus hunting sesuatu yang lebih kuat kan? Tanya Jisoo. Benar. Jika kamu lihat jumlah emas yang diterima, kita dapat 80 dari hunting orc dan hanya 10 dari goblin. Pasti ada monster yang lebih besar hadiahnya, entah di mana. Jisoo, Hanho, dan Sungwoo pun mulai mencari monster-monster yang berada di daerah tersebut bersama skeletonnya. Bagaimana ya aku mengatakannya? Tapi ini terasa seperti film zombie apokalips, ucap Hanho. Oh, bukankah itu mobil tentara? Ucap Hanho sambil melirik ke arah lain. Diperlihatkan terdapat truk tentara, namun terdapat mayat tentara. Ini, bukankah ini medan perang? Dari arah depan truk muncul tentara yang masih hidup. Kamu manusia kan? Sesuatu di belakang. Sambil merasa takut dan mengacungkan pacul ke arah Sungwoo dan rekan-rekannya. Aku manusia, jangan khawatir, ucap Sungwoo. Sersan Kim, mereka manusia. Dari dalam truk pun menjawab, tentu saja mereka manusia. Kamu pikir mereka goblin? Maaf, tapi seperti yang kamu lihat, kakiku terluka dan aku tidak bisa pergi, ucap orang di dalam truk. Ternyata orang yang di dalam truk ini bernama Sersan Kim. Jadi kamu tertusuk oleh belati goblin? Tanya Sungwoo. Iya, aku ditusuk oleh goblin yang sekecil anak SD. Kami mengalahkan mereka, tapi jawab Sersan Kim. Mengalahkan mereka tanpa senjatamu, potong Sungwoo. Tiba-tiba senapannya tidak bisa menembak, tidak rusak, dan tidak ada yang tahu sebabnya. Itulah kenapa kebanyakan dari kami melawan dengan skop atau pedang. Lanjut Sersan Kim. Sanbai, aku punya obat ini. Oh itu, aku lihat ada player yang membawa itu. Bisakah kamu memberikan itu padaku? Tanya Sersan Kim. Seperti yang sudah kamu tahu, tetapi sangat sulit memberikan item apapun yang terkait dengan kelangsungan hidup dalam situasi ini, ucap Sungwoo. Kalau begitu, bagaimana dengan informasi? Sersan Kim mencoba untuk bernegosiasi. Informasi, ucap Sungwoo. Aku akan memberitahumu semua informasi yang aku lihat dan aku dengar. Coba dengar dulu. Ada serigala yang besar seperti banteng. Kami tidak bisa menangkap satupun, dan mereka menyapu bersih unit kami. Dan soal kode QR, kamu sudah pernah lihat kode QR biru? Aku sudah lihat 2 sejauh ini. Kamu bisa menemukannya di tempat parkir sepanjang jalan ini dan di pusat naik atau turun kereta ekspres. Cobalah untuk scan itu dengan HP dan aplikasi akan terinstal. Satu-satunya alat komunikasi ketika semuanya tidak berfungsi. Aplikasi komunitas, ucap Sersan Kim. Sebuah komunitas untuk orang yang selamat, pikir Sungwoo. Sungwoo pun memberikan ramuan kepada Sersan Kim. Tapi, kemana kalian akan pergi? Kami akan kembali ke base camp kami, tanya Sersan Kim. Apa kamu pikir tempat itu aman hanya karena itu base kalian? Tanya Sungwoo. Ketika player pertama muncul, para atasan mengumpulkan semua senjatanya. Sisa pasukan yang ada harus bertarung memakai skop. Tapi sekarang mereka pasti sudah sadar dan memakai senjata mereka, ucap Sersan Kim. Ada tempat yang harus kami tuju, ucap Sungwoo. Baiklah kalau begitu, semoga beruntung, jawab Sersan Kim. Sungwoo pun menunjuk ke arah langit. Kalian juga hati-hati dengan langit. Langit? Ada reptil seukuran bis yang terbang di atas langit.
ucap Sungwoo. Dengan wajah ketakutan, Sersan Kim berkata, "Terima kasih sarannya." Sersan Kim dan rekannya yang selamat pun pergi meninggalkan area tersebut dengan truk tentaranya. Sungwoo, Jisoo, dan Hanho pun mulai melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba dari kejauhan Sungwoo pun melihat QR yang disebutkan oleh Sersan Kim tadi. Ini pasti kode QR-nya. "Sanbai, ini bukan virus kan?" ucap Hanho. "Memang kenapa? Lagian kita tidak bisa gunain HP," ucap Sungwoo. Setelah mereka men-scan QR tersebut, dari HP mereka muncul aplikasi Play Guidebook. Dari aplikasi itu muncul All Notice Board. 1. Notice. 2. Player Rank Calculating. 3. Public Post. 4. Auction. Sungwoo pun mulai membuka salah satu info dari aplikasi tersebut. Anda memulai layanan hari ini. 2.967.827 orang telah terpilih selama ronde pertama pemilihan job, dan sekarang ada 1.341.122 yang selamat dan sedang bermain. Seleksi player yang kedua dijadwalkan 3 hari lagi, jadi kami menantikan keaktifan manusia dalam pemilihan kartu. Siapa yang melakukan hal semacam ini? Pikir Sungwoo. Postingan publik. Sungwoo pun memilih notifikasi tersebut. Di dalamnya tidak ada postingan. Di sini dibilang memerlukan 1.000 emas untuk mengunggah postingan, ucap Jisoo. Itu berarti kamu perlu menangkap 100 goblin untuk menulis satu postingan, ucap Hanho. Tiba-tiba muncul postingan. Apa ada orang di sini? Sungwoo pun mulai membuka postingan tersebut. Di dalamnya terdapat, "Jika ada orang di sini, tolong komen. Kami adalah grup level 8. Dan kami membuat kembali area aman di Gyeonggi-do, Wangseosi, apartemen H. Orang yang terdekat, tolong jawab." Ternyata postingan itu dijawab. "Oh, benarkah? Kami dekat. Kemana kita harus pergi? Kami akan menjemput ketika kamu berada di taman kompleks. Memerlukan emas untuk menjawab, jadi kami tidak bisa menjawab tiap waktu." "Apartemen H, dekat dengan rumahku," ucap Hanho. "Haruskah kita pergi ke sana?" tanya Sungwoo. Mereka dengan mudah menghabiskan 1.000 emas. Kita akhirnya sudah sampai di level 6. Tapi saat ini mereka sudah lebih dulu sampai ke level 8. Sepertinya ada yang aneh di sini. Di satu sisi, kita harus berkumpul dengan grup dari level yang lebih tinggi, di mana mereka semua sampai detik ini masih mampu bertahan hidup, pikir Sungwoo. Sungwoo, Hanho, dan Jisoo pun memilih tujuan mereka untuk ke apartemen H. Kita kembali ke postingan tersebut. Ternyata ada komentar yang telah dihapus oleh autor. Ada yang menulis, "Kok aku tidak bisa melihat komentar-komentar di atas? Kenapa dihapus? Apakah komentar tersebut berisi informasi yang penting? Dasar orang gila, buat komentar yang gak jelas di sini. Makanya aku hapusin. Jangan khawatir dan semoga kalian bisa sampai dengan selamat ya." Sungguh membaca postingan tersebut. Dari tempat lain terlihat seseorang yang sedang menggunakan HP-nya dengan senyum dan taring yang panjang. Dari tempat lain diperlihatkan goblin sedang menyerang manusia. Manusia itu berhasil mengalahkan goblin. "Ah, menyingkirlah dari sini. Kumohon, tolong kami," ucap orang tersebut. Ternyata 2 orang, seperti ayah dan anak. "Apa ada orang di sana? Kumohon, selamatkan saja putriku." Tiba-tiba dari arah belakang muncul skeleton oak dan mulai membasmi sekelompok goblin tersebut. "Sekarang akan baik-baik saja. Aku akan membawa Anda aman sampai ke rumah," ucap Sungwoo. "Ah, rumahku tepat di depan sebelah kanan sana. Tapi persediaan makanan kami habis," ucap bapak-bapak tersebut. "Ini mungkin tidak banyak, tapi kami akan membagikannya padamu," ucap Sungwoo. Ternyata terdapat goblin yang masih selamat. Mereka kabur menuju arah basement.
Lihatlah para idiot itu. Mereka melarikan diri ke rute yang berbeda. Muncullah sebuah gambar. Gambar ini sebuah dungeon kan? Sampai, apa kita harus menghancurkan mereka semua? Ucap Hanho. Tunggu. Bapak-bapak itu mencoba untuk menghentikan mereka. Kuharap kalian tidak pergi ke basement itu. Itu adalah bar karaoke milik seseorang yang ku tahu. Tapi ku dengar ada sesuatu yang lebih menakutkan dari binatang hijau yang hidup di bawah sana. Ucap bapak-bapak tersebut. Binatang yang lebih menakutkan. Terima kasih atas informasinya. Ucap Sungwo. Muncul notifikasi. Anda telah memasuki dungeon unik, dungeon Elder Slime. Mereka pun masuk ke dungeon tersebut. Tetapi mereka seperti berlari menghindari sesuatu. Wah, lari! Sanbei, kau memang berterima kasih padanya untuk informasinya kan? Tapi, ucap Hanho, kau lebih baik diam dan larilah. Potong Sungwo. Sanbei, di depan kita, ucap Hanho. Tenang, itu cuma slime kecil. Diperlihatkan Orc pun mulai menghancurkan slime-slime tersebut. Anda telah memperoleh 140 gold dari berbulu slime kecil. Baunya, mengerikan sekali. Berpikir kalau sampai cairan ini menyentuh kulit, padahal saat menyentuh besi itu akan langsung terkena korosi, ucap Hanho. Untungnya, mereka tidak bisa melelehkan tulang. Jadi skeleton itu adalah musuh alami mereka, ucap Sungwo. Tiba-tiba dari belakang, skeleton Orc pun mendapatkan serangan dari slime. Sanbei, jika mereka musuh alami, apa mereka bisa melakukan sesuatu terhadap itu? Bos monster Elder Slime telah muncul. Ternyata skeleton tersebut diserang oleh bos monster. Skeleton kembali ke kematian abadi. Skeleton Orc pun hancur oleh bos monster slime. Jika tidak bisa dilelehkan, hanya perlu dikunyah dan dimuntahkan. Karena viskositas dan beratnya, serangan skeleton tidak akan efektif. Namun, bukankah berarti tidak ada solusi? Sungwo pun mengaktifkan skillnya, pembuatan senjata tulang, level dasar. Mari gunakan tulang-tulang di sekitar untuk menghancurkannya. Tulang yang hancur tidak bisa digunakan untuk summon kembali, tapi mereka bisa digunakan untuk pembuatan senjata. Diso pun melemparkan tengkorak goblin yang telah dihancurkan oleh slime sebelumnya. Sungwo, tangkap! Pembuatan senjata tulang, level dasar. Sungwo pun mengaktifkan skillnya. Tiba-tiba bos monster slime pun menyerang Sungwo. Beruntung Sungwo dapat ditarik oleh Hanho, dan bos monster pun menyerang skeleton Orc. Skeleton Orc pun berhasil dikalahkan oleh bos monster. Kau membuat kesalahan dengan melakukan hal itu. Karena yang baru saja kau telan itu membawa tas berisi tulang-tulang yang bisa digunakan untuk pembuatan senjata. Ucap Sungwo. Pembuatan senjata tulang. Ternyata dengan skill Sungwo berhasil membuat senjata dan menghancurkan slime itu dari dalam. Sekarang uraikan. Hancurkan sampai tidak bisa bergenerasi lagi. Para skeleton pun mulai menyerang bos monster slime. Muncul notifikasi. Anda mendapatkan 2225 gold dari berburu bos monster Elder Slime. Bagus. Sekarang masukkan lendir itu ke dalam botol kaca kosong. Perintah Sungwo. Tiba-tiba dari gumpalan cairan tersebut muncul item. Informasi item. Nama, inti Elder Slime. Rank, luar biasa. Klasifikasi, material kombinasi. Deskripsi. Meskipun inti Elder Slime ditutupi dengan membran tebal, di dalamnya ada asid pekat yang bisa melelehkan apa saja. Itu bisa digunakan untuk melelehkan bahan keras atau menggabungkannya dengan sesuatu yang lain. Bahan kombinasi kah? Pikir Sungwo. Sanbei, lihat komentarnya, ucap Hanho. Ternyata Hanho sedang membuka aplikasi tersebut. Sepertinya ada yang salah. Diperlihatkan banyak komentar yang telah dihapus oleh autor. Karena dunia menjadi gila, orang-orangnya pun ikutan menjadi gila.
Karena ada begitu banyak bajingan gila, abaikan saja komentar yang dihapus dan sampai di sini dengan selamat. Ada yang menjawab komentar tersebut. Apa orang-orang bilang kalau mereka akan pergi lebih awal sudah tiba? Aku mulai cemas dan ingin tahu apa yang terjadi. Komentar ini telah dihapus. Autor pun menjawab, mereka belum tiba. Aku rasa sesuatu yang buruk telah terjadi pada mereka. Aku tidak akan menggunakan emas lagi untuk berkomentar. Yang sudah datang, silakan komentar di sini. Aku penasaran kenapa komentar mereka dihapus. Ini mencurigakan bukan? Ucap Hanho. Sungguh pun berpikir, grup yang menggunakan 1000 emas secara langsung, bagaimanapun, apa mungkin bagi seseorang yang membuat komentar gila dan jahat dengan rela mengeluarkan begitu banyak gold? Sepertinya mereka pikir sungguh. Di suatu tempat di dalam basement parkiran gedung. Orang-orang itu, aku tidak paham kenapa mereka membunuh monster. Jika kau membunuh orang biasa, kau akan diberikan 500 gold. Dan player memberikan 1000 emas per level. Benar. Dan mereka mudah dibunuh, ucap yang sedang duduk. Itu juga sebuah sensasi bukan? Ucap seseorang yang berkepala plontos. Dari dalam mobil, terdapat 2 orang. Yungnin, siapa bos sebenarnya? Tanya laki-laki berbadan kekar. Tapi anehnya, seseorang yang berkepala pelontos pun seperti panik, resah, dan ketakutan. Red Professor, jawab orang tersebut. Ah, bukankah bajingan itu seorang pembunuh seperti serial killer yang terkenal? Tanya orang berbadan kekar. Dalam pikirannya, dia mengatakan, kau beruntung. Ternyata, orang yang berkepala pelontos itu pernah dikalahkan oleh Profesor Red. Karena dunia dalam keadaan menyedihkan ini, aku butuh beberapa bantuan, ucap Profesor Red. Hei Hanho. Iya, kenapa? Apa kau bisa membunuh seseorang? Tanya Sungwoo. Muncul notifikasi. Anda telah menjadi anggota tim Vampir Road. Job Anda telah diubah menjadi vampir kelas rendah. Kenapa? Mana jadi begini? Diperlihatkan seseorang yang merasa ketakutan. Hyungmin, kenapa kau seperti ini? Aku baru saja sampai ke toko serba ada untuk menjara bahan dan gangster. Pikir kepala botak. Diperlihatkan kepala botak sudah berubah menjadi vampir. Tolong, selamatkan aku, Hyungmin. Tidak cukup darah. Hyungmin, kumohon, tolong. Si kepala botak tanpa basa-basi langsung menyerang anak buahnya. Bagus, kau melakukannya dengan baik. Itu baru anak pintar, ucap vampir yang memakai topi. Rasanya manis, pikir kepala botak. Tumbuh dengan cepatlah sampai besar, sampai aku datang lagi untuk, ucap vampir yang memakai topi. Hyungmin, si kepala botak pun terbangun dari lamunannya. Hyungmin, kau kenapa? Ucap anak buahnya. Aku tidak apa-apa. Memang ada apa? Tanya kepala botak. Aku mengkonfirmasi kedatangan mangsa kita. Bajingan 157 ini. Sepertinya saat dia berkomentar akan ada 3 orang bersamanya. Mereka ada di taman sekarang, ucap anak buah. Bagus. Gaslah, perintah kepala botak. Stok darah ke-17 telah datang. Kompleks apartemen adalah area terbuka. Namun, lebih mudah untuk memikat para idiot ini di sini. Dan juga, orang-orang di kompleks apartemen tahu kalau itu bukan urusan mereka. Jadi mereka akan diam. Para idiot ini bahkan tidak tahu kalau mereka akan menjadi yang berikutnya. Ketika mangsanya hilang. Pikir kepala botak. Diperlihatkan di bagasi belakang, terdapat banyak mayat. Hyungmin, target ada di sana, ucap yang mengendarai mobil. Darah, itu darah segar. Teruslah, tancap gas. Perintah kepala botak. Mobil pun menabrak 3 orang yang memakai jubah di tengah jalan. Ternyata yang mereka tabrak adalah skeleton Oak yang telah disamarkan. Itu skeleton. Semua pun menggunakan skillnya.
membuat senjata tulang dasar. Mobil itu pun menabrak bangunan di depannya. "Ah, apa itu?" ucap kepala pelontos. Tiba-tiba ada yang memukul jendela mobil dan menarik si botak itu keluar. "Ah, apa yang terjadi?" tanya kepala botak. "Hei, kau 4884. Itu kau kan?" tanya Sungu sambil mengacungkan pedangnya. Bajingan. Pada awalnya itu hanya kecurigaan sederhana, menghapus komentar. Apa masuk akal menggunakan emas mereka yang berharga untuk memposting komentar jahat seperti itu? Dan jika itu adalah tindakan yang didasarkan untuk pencegahan perbuatan jahat, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Yang ini akan sangat masuk akal. Aku memainkan umpan dan kalianlah yang menggigitnya. Namun, aku tidak berpikir kau akan menabrak kami dengan mobil, ucap Sungu. Bajingan ini, kau tidak tahu siapa kami, ucap kepala botak. Dark. Tiba-tiba Sungu menendang muka si kepala botak. Dengan muka seriusnya, Sungu berkata, "Berapa banyak bawahan yang kau miliki? Jika kau tidak menjawabnya, aku akan menghancurkan kepalamu." Kepala aku. Diperlihatkan, si kepala botak ini berubah menjadi vampir, lalu menyerang Sungu. "Sialan, memang kau pernah membunuh seseorang? Beraninya kau menggeletakku seperti itu," ucap kepala botak. Tiba-tiba, kanan muncul dan memotong tangan si kepala botak. "Ah!" teriak si kepala botak sambil kesakitan. "Sekarang kau pasti sudah sadar. Di dunia seperti ini, aku tidak cukup buruk untuk membunuh orang lain. Tapi mereka berbeda," ucap Sungu. Skeleton Ok pun mengangkat kampaknya dan akan memulai menyerang si kepala botak. Apa dia kehilangan akal karena rasa sakit? Pikir Sungu. "Kalau kau," sambil menatap ke anak buah si kepala botak, "haruskah kita mulai dengan tangan atau kakimu?" Sambil ketakutan si anak buah berkata, "Aku akan bicara. Di atas sana ada total 8 orang. Tiba-tiba si kepala botak bangun dan menyerang anak buahnya yang membocorkan informasi. "Apa dia membunuh salah satu kawannya sendiri?" tanya Jisoo. "Lihat itu, tulang pergelangan tangannya seperti pisau," ucap Hanho. "Ini dia baunya, rasanya ini luar biasa," ucap si kepala botak yang berubah menjadi vampir. Diperlihatkan si kepala botak mengangkat kepala anak buahnya, lalu meneteskan darahnya ke dalam mulutnya. "Gila," ucap Sungu. Muncul notifikasi. "Stamina Anda telah pulih karena mengkonsumsi darah. EXP-mu meningkat karena mengkonsumsi lebih banyak darah dari biasanya. Strength plus 2, Agility plus 1, Stamina plus 1. Job asliku adalah seorang ninja. Namun saat leherku digigit oleh bos, jobku lalu berubah jadi vampir kelas rendah. Setelah kau menjadi vampir, levelmu akan terkunci menjadi 1. Jadi, kau tidak akan bisa lagi naik level. Namun, hal-hal itu tidak menjadi batasan. Karena jika kau membunuh dan meminum darah manusia, bukan monster, kau akan bisa mendapatkan EXP. Kau paham? Ucap vampir kepala botak. Muncul notifikasi Strength 14, Agility 13, Stamina 13. Anda telah jatuh ke keadaan liar dan semua statistik akan meningkat plus 20%. Setelah 10 jam mengaktifkan keadaan ini, hukuman penaltinya adalah minus 50%, statistik akan ditetapkan. "Jadi, ada job yang lebih buruk dariku ya?" tanya Sungu. "Semuanya mundur. Jika kita melakukan langkah yang salah, kita semua bisa terbunuh dalam satu pukulan," ucap Sungu. "Serang!" Sungu memerintahkan para skeletonnya untuk menyerang vampir kepala botak. Namun vampir kepala botak bisa menghindari serangan dari skeleton. "Dia cepat!" Vampir kepala botak pun mengarahkan serangannya kepada Sungu. "Buat penghalang!" ucap Sungu. Namun skeleton yang mencoba menghalang vampir kepala botak dapat dikalahkan dengan mudahnya. "Jadi itu kau, pemimpin mereka ini," ucap vampir kepala botak yang mulai menyerang kepada Sungu. Untungnya Sungu dapat mengeluarkan perisai yang telah dia bawa.
Dari belakang, Jisoo mulai membantu untuk menyerang vampir kepala botak. Namun, vampir kepala botak dapat menghindar dengan kecepatan tinggi. Kukira kau hanya seorang wanita biasa. Namun, nampaknya kau seperti singa betina, ucap vampir kepala botak. Kalau begitu, aku akan merasakan darahmu lebih dulu. Vampir kepala botak pun mulai menyerang pada Jisoo. Dari belakang vampir kepala botak, muncul serangan-serangan dagger yang dilempar oleh Hanho. Hehehe, jangan lupakan aku, ucap Hanho. Gatling Daggers. Hanho meneriakkan nama teknik skillnya. Serangga ini. Si kepala botak langsung menyerang Hanho. Sial, dia tepat. Ketika serangannya akan mencapai Hanho, tiba-tiba muncul notifikasi uppercut. Ternyata kanan sudah berada di depan vampir kepala botak. Kanan pun menerima serangan dari vampir kepala botak. Namun, kanan mencoba untuk menyerang balik. Vampir kepala botak dapat menghindari serangan dari kanan. Kena kau! Sungguh muncul tiba-tiba dari belakang vampir kepala botak dengan perisainya. Namun tidak disangka vampir kepala botak membalikkan badan dan menyerang perisai Sungguh. Diperlihatkan perisai Sungguh terbagi menjadi dua. Muncul notifikasi, item Anda telah hancur. Sungguh pun mulai menyerang vampir kepala botak dengan pedang yang di tangannya. Namun, vampir kepala botak dapat menghindarinya dengan mudah. Terlalu lambat, ucap vampir kepala botak. Kalian anak muda, menyerah saja, karena kalian semua lemah, teriak vampir kepala botak. Namun dari belakang Jisoo mengeluarkan skill dari pedang yang berapi-api. Namun, lagi dan lagi, vampir kepala botak dapat menghindari serangan dari Jisoo. Hahaha, itu terlalu jelas, teriak vampir kepala botak. Namun dari belakang, kanan melompat menyerang kepada vampir kepala botak dan berhasil mengenai tangan kiri dari vampir kepala botak. Darah, aku berdarah, teriak vampir kepala botak. Semuanya, serang! Perintah Sungguh, para skeleton di bawah perintah Sungguh maju untuk menyerang vampir botak. Kakak, kami datang! Anak buah kepala botak pun datang dan membantu untuk menyerang Sungguh. Kakak, tanganmu! Tangan dari vampir botak pun tidak pulih sepenuhnya. Jisoo dan para skeleton mulai menyerang dan mengepung vampir kepala botak. Tanpa rasa ampun, Jisoo mengeluarkan skillnya dan berhasil melukai vampir kepala botak. Kanan pun tidak mau kalah. Kanan mengeluarkan skillnya dan berhasil melukai vampir botak. Para skeleton orc pun berhasil menyerang dengan kapak yang dimilikinya. Dan serangan terakhir dari Sungguh berhasil menembus leher vampir kepala botak. Jika kau berpikir kalau kekuatan regeneratif monster ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan, maka biarkanlah aku bermain dengan kepalamu ini. Pada akhirnya Sungguh dapat menebas kepala vampir kepala botak. Muncul notifikasi, Anda telah membunuh player level 1 dan mendapatkan 1000 gold. Hah? Gold dari player? Pikir Sungguh. Jadi, inilah yang kalian lakukan untuk mendapatkan gold? Dasar bodoh. Jisoo dan Hanho pun tidak sengaja melihat ke arah mobil dan ditemukan banyak mayat dari dalam mobil. Apa kalian grup level 8? Tanya Sungguh. Benar, jawab anak buah si kepala botak. Jatuhkan senjata kalian. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua. Perintah Sungguh dengan wajah marahnya. Bos, aku tidak tahu siapa itu. Kami hanya menuruti Hyungmin kami saja. Kami juga tidak tahu bagaimana bisa Hyungmin jadi seperti itu, ucap anak buah si kepala botak. Apa, bos? Mereka ini adalah orang gila yang membuat monster itu. Lalu, apa orang itu manusia? Apa jawabnya? Pikir Sungguh. 5 bintang atau di atas itu. Lagi pula, aku yakin kalau mereka yang berkuasa hanya sedang bermain-main. Pikir Sungguh. Berapa banyak orang yang telah kau bunuh? Tanya Sungguh. Sekitar 21 atau 2, jawab anak buah si kepala botak. Sungguh pun marah mendengar jawaban dari anak buah tersebut.
Apa yang salah? Ampuni kami. Kami hanya melakukan perintah. Ucap anak buah si kepala botak. Muncul notifikasi, Anda mendapatkan 500 gold dari membunuh seorang warga. Anda mendapatkan 3000 gold dari membunuh player level 3. Anda mendapatkan 500 gold dari membunuh seorang warga. Anda mendapatkan 1000 gold dari membunuh player level 1. Sungwo menyuruh para skeletonnya untuk membunuh mereka semua. Sumo, ucap Tiso. Kakak, ucap Hano. Dalam amarahnya, Sungwo menjawab, jika kita tidak membunuh mereka di sini, mereka pasti akan membunuh orang-orang lagi, sama seperti yang mereka lakukan saat ini. Ucap Sungwo. Itu benar. Aku setuju, kata Jisoo sambil menghela napasnya. Lihatlah ini. Seolah-olah monster yang berkerumun tidak cukup. Sekarang mulai membunuh orang. Bahkan dengan menggabungkan kekuatan, bertahan hidup tidaklah mudah. Dunia ini penuh dengan psikopat gila. Saat ini aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada dunia ini, pikir Sersan Kim. Diperlihatkan dari aplikasi chat tadi. 157. Tolong lihat komentarku sebelum dihapus. 4884 adalah seorang pembunuh gila. Sebelumnya aku hampir tidak lolos dari mereka. Aku lalu bersembunyi. Kau jangan pergi ke sana. Tiba-tiba muncul komentar kembali. Ya ampun, 157 memasang jebakan untuk para pembunuh itu dan memusnahkan mereka semua. 157, bisakah kamu melihat komentar ini? Bisakah aku bertemu denganmu? Apa sebenarnya skeleton itu? Skeleton? Apa itu mereka? Sesuai dugaan, mereka itu luar biasa, pikir Sersan Kim terhadap Sungwo dan rekan-rekannya. Sersan Kim, silahkan berkumpul, ucap anak buah Sersan Kim. Tunggu sebentar, aku sedang memeriksa kinerja dermawan kita. Aku punya sesuatu hal yang untuk dikatakan. Ternyata Sersan Kim pun berkomentar pada postingan tersebut. Diperlihatkan kolom komentar pun ramai dengan komentar tentang skeleton. Skeleton, aku juga pernah melihatnya. Dia benar-benar terlihat keren. 157, hati-hati dengan serigala seukuran banteng. Ada juga yang berkomentar, aku juga saat terjebak di sekolah, aku bisa lolos berkat dia. Ada yang menanyakan, 157, siapa dia? Omong-omong, Sersan Kim, bagaimana cara mengubah ID-ku? Di satu tempat di gedung yang mulai hancur, itu benar-benar penampilan yang sangat luar biasa. Seorang mengangkat telepon. Ini benar-benar hebat. Jika kita masih memiliki seseorang sepertinya di dunia ini, lalu apa kita akan mulai juga? Kata seseorang yang memakai jubah. Di tempat lain, kakak, ada postingan baru. Free post. Para survivor harus baca ini. Jangan ragu untuk komentar di sini. Ada banyak orang yang ingin menulis komentar, tapi tidak bisa karena 1000 gold terlalu banyak kan? Karena itulah, kalian bisa menulis semuanya di sini, mencari anggota keluarga, dan berbagi informasi. Mari bertahan bersama di dunia yang gila ini. Perlu diperhatikan bahwa komentar juga dibatasi oleh 200 karakter, dan kalian dapat mengubah nama panggilanmu dengan membayar 100 emas di pengaturan. Wah, aku tidak menyangka. Orang ini benar-benar menyumbangkan 1000 emas untuk semua orang. Kebanyakan dari mereka mencari keluarga mereka, ucap Jisoo. Serigala yang bisa melompat ke lantai 2 menggunakan efek sinergi. Aku pikir aku sudah tahu segalanya. Namun beberapa informasi baru terus muncul, ucap Sungwo. Semua orang yang mengujimu beberapa hari terakhir. Lalu mereka pergi ke pos Yongdungpo bersama-sama, ucap Hanho. Aku tidak peduli soal itu, jawab Sungwo. Hanho, kita sudah sampai, itu rumahmu, ucap Sungwo. Akhirnya, orang tuaku. Diperlihatkan Hanho yang khawatir dengan keadaan orang tuanya. Apa kalian baik-baik saja? Nah, itu di depan, ucap Hanho sambil menunjuk ke arah atas. Mungkin menunjuk ke arah rumahnya. Tenanglah, kita akan masuk secara hati-hati. Akan lebih bagus jika ini bukan masalah besar, ucap Sungwo. Mereka semua masuk ke dalam gedung. Ketika mereka naik, terdapat mayat orc. Tuhan, kumohon, aku hampir tidak bisa sampai di sini, ucap Hanho sambil memohon agar orang tuanya selamat. Ketika
Hanho sudah berada di depan rumahnya. "Emak, buka pintu. Ini aku Hanho." Tiba-tiba pintu terbuka. "Apa? Hanho, kau datang?" ucap ayah Hanho. "Ah, Hanho," sambut ibu Hanho. Mereka pun tiba di rumah Hanho. "Kau tidak mengambil kartu?" Hanho pun terkejut. Walaupun ibu menyuruhku, kenapa kau tidak memilih kartu ketika bermain Ghost Talk?" tanya Hanho. "Aku tidak bisa meraihnya," jawab ayah Hanho. "Itu sebabnya ayah selalu keluar dan selalu bangkrut." Hanho pun merasa kesal. "Bagaimana cara Anda memblokir orc itu?" tanya Sungguh. "Ah, benar juga," tanya Hanho. "Orc itu menggeledah rumah orang lain," ucap ayah Hanho. "Seriuslah, bagaimana kalian bisa memblokir mereka?" tanya Hanho. "Kami menyemprotkan F-Killer," jawab ayah Hanho. "Apa? Ayahmu menyemprotkan racun serangga saat lari?" tambah ibu Hanho. "Ayah?" Hanho pun tersedak karena terkejut oleh jawaban yang dia dapat. "Ide yang cerdik," ucap Sungguh. "Sanbei, terima kasih karena telah membawa Hanho kembali kepada kami. Maaf, kami tidak punya apa-apa selain teh hijau. Silakan minum," ucap ibu Hanho. "Ah, tidak apa-apa. Terima kasih," ucap Diso dan Sungguh. "Ibu, aku juga ikut membantu loh. Dengan Flying Blade, anakmu ini seperti domino," ucap Hanho sambil menyombongkan dirinya sendiri. Namun ibunya tidak percaya. "Kau lebih baik diam." "Senior, karena pemanasnya mati, jadi hanya ada air dingin dan juga airnya masih mengalir. Jadi semua orang bisa mandi dan beristirahat dengan nyaman," ucap Hanho. Namun di luar gedung diperlihatkan sedang ada yang mengawasi rumah Hanho. Mereka pun tersenyum. Dari rumah Hanho, Jisoo pun selesai mandi. "Aku selesai. Terima kasih sudah meminjamkanku piyama," ucap Jisoo. "Tubuh yang begitu lembut. Berapa banyak usahanya agar bisa seperti itu?" tanya ibu Hanho. "Jisoo Sanbei itu 30 kali lebih kuat dariku," ucap Hanho. Dari dalam WC, Sungguh berpikir, sudah lama sekali. Akhirnya aku bisa membasuh diri sepuasnya. Aku senang jika orang tua Hanho tidak terluka. Dan juga melegakan bahwa indera penciuman orc itu buruk. Namun, jika sebaliknya, memiliki keluarga yang bisa hidup bersama ini, itu adalah hal yang sangat membahagiakan, pikir Sungguh sambil melihat Hanho dan Kanan sedang mandi bersama. Sungguh, Jisoo dan Hanho pun kembali mengobrol di kamar. "Bagaimana menurutmu? Ini terlalu banyak untuk tetap tinggal di sini kan?" tanya Hanho. "Kita harus pergi ke tujuan kita. Orc yang datang ke sini mungkin adalah seorang pengintai. Jika ada gerombolan orc di dekatnya, mereka akan datang dalam skala besar. Pertanyaannya sampai sekarang adalah kemana harus pergi. Karena belum ada tujuan yang jelas," pikir Sungguh. "Sanbei, lihat ini." Hanho pun memperlihatkan isi handphonenya. "Jadi kau ini adalah salah satu dari orang-orang yang terobsesi dengan media sosial?" ucap Sungguh. "Tidak, bukan itu yang penting. Jaksa Yeongdeungpo menulis komentar. Orang ini mengunggah kiriman, lihatlah," ucap Hanho. "Kami sudah menyiapkan area aman di Yeongdeungpo. Ada banyak masalah dari terakhir kali karena banyak yang bilang kalau kami adalah jebakan. Namun, aku bisa memberitahukan bahwa salah satu rekan pekerjaanku adalah pioner, yaitu pekerjaan bintang 3 yang memiliki keterampilan yang dapat mencegah monster memasuki area. Kami memang tidak dapat mengakomodasi semua orang, namun kami mencari anggota yang dapat memimpin kami. Keterampilan kami menggunakan biaya yang cukup banyak, jadi kami berencana untuk mengumpulkan beberapa emas atau persediaan makanan. Itu adalah pilihan yang tak terhindarkan untuk kelangsungan hidup semua orang. Jadi kami harap Anda mengerti." "Apa kali ini kita bisa mempercayai mereka?" tanya Jisoo. "Aku juga merasa orang ini sangat baik. Tapi," ucap Hanho, "aku penasaran, apa alasan mereka mengupload postingan kemarin ya?" potong Sungguh. "Apa?" tanya Hanho.
Kata-kata jaksa Yongdongpo tentang area aman yang sedang dipersiapkan mungkin benar. Dunia saat ini seperti permainan di mana semua jenis pekerjaan dan keterampilan ada. Namun, kemarin 1.000 emas dihabiskan untuk membuat papan komentar bagi para penyintas. Sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah niat baik tanpa syarat. Teman-teman, lihat komentarnya. Ucap Sungwo. Dari aplikasi muncul komentar. Seperti yang diharapkan, terima kasih kepada Jaksa Yongdonggo. Terima kasih untuk informasinya. Bagian kami memang akan pergi ke Bucheon. Namun kami akan pergi ke Yongdonggo lebih dulu. Sampai ketemu. Aku mempercayamu. Aku akan mengikutimu. Dan ada juga yang mengatakan, Jaksa Yongdongpo, apa jawabmu yang sebenarnya? Apa kau benar-benar mau menjaga kami tetap aman di dunia yang gila ini? Dan juga, sebenarnya aku tidak ingin menggunakan 100 gold. Namun izinkan aku meninggalkan komentar seperti ini. Ada banyak pujian, ucap Diso. Sebenarnya, ada banyak komentar yang berterima kasih sekarang. Mereka berencana membuat kesaksian awal. Dengan pemimpin yang dapat dipercaya, orang-orang berkumpul dan area aman yang mengumpulkan emas. Kekuasaan diciptakan. Aku yakin orang-orang ini sekarang mengumpulkan emas dan ramuan secara diam-diam. Ucap Sungwoo. Ah, apa tidak ada kebaikan yang gratis? Tanya Hanho. Ya mungkin saja. Itu hanyalah pendapatku. Omong-omong, Yongdongpo terlalu jauh. Jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Pikir Sungwoo. Lalu bagaimana dengan tempat ini? Hanho pun memperlihatkan postingan yang lain. Jobku adalah bintang 2. Aku bisa membuat ruang yang aman. Tempatnya di Suwon. Dan aku sedang mencari wanita muda untuk menikmati harinya bersamaku. Apa tua ini? Bajingan, bukan yang ini. Ini, lihatlah. Hanho menunjukkan pos lainnya. Di sana memang ada save area di Suwon, Wang Seong juga, dan aku adalah job bintang 2 missionary. Dan tentu kau bisa membayar untuk penginapannya. Silakan hubungi kami. Aku tidak peduli soal penginapannya, namun aku khawatir soal konsep area amannya. Jika Suwo, Haeseong, maka tidak terlalu jauh kan? Pikir Sungwoo. Ya, aku tidak yakin soal berjalan, namun bisa dibutuhkan sekitar 20 menit dengan bus. Ucap Hanho. Tempat ini bisa jadi destinasi kita berikutnya, kata Sungwoo. Aku akan tanya ayah dan ibuku, ucap Hanho. Hari pun mulai berganti menjadi pagi. Apa kau sudah selesai bersiap? Tanya Sungwoo. Baik, kami siap, jawab Diso dan Hanho. Aku minta maaf karena meminta Anda ikut dengan kami, ucap Sungwoo sambil meminta maaf kepada orang tua Hanho. Tidak apa-apa. Kau adalah seorang Sanbei yang bisa melindungi Hanho sampai di sini. Kami akan mengikutimu, ucap ayah Hanho. Itu adalah tempat di mana tidak hanya monster, tetapi juga pencuri muncul. Ucap ibu Hanho. Pencuri? Mereka bertikabun terkejut. Ya, kurasa mereka adalah alat pengganggu di sekolah. Mereka bergegas dan merampok barang-barang milik para survivor, ucap ayah Hanho. Sekarang bahkan gangster kelas 3 itu rusak, pikir Hanho. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor yang makin lama semakin mendekati mereka semua. Mereka pun turun. Hai Ajusi, ucap wanita yang sedang dibonceng. Ajusi, Jisoo pun menahan tawanya. Yang dicari Ajusi bukan aku. Hanho pun meledek. Sungwoo pun marah karena dipanggil Ajusi. Aku mendengar kalian tertawa dan berbicara tadi malam. Jika kau memiliki sesuatu yang menyenangkan, kau perlu membagikannya, ucap salah satu gangster. Tidak bisakah kau melihat berapa banyak senjata dan rekrutan yang kita miliki? Gangster pun mulai menggertak. Pasukan. Sungwoo pun tersenyum. Diperlihatkan dari belakang Sungwoo, para skeleton pun keluar dari persembunyiannya. Kita rame bukan? Ah, itu apa? Ucap wanita yang dibonceng. Ayo cepat pergi. Para gangster pun berbalik arah dan kabur dari tempat Sungwoo dan rekan-rekannya berada. Apa? Mereka kenapa? Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang sangat cepat. Hati-hati, sesuatu datang. Langkah kaki tersebut
menghancurkan mobil-mobil yang berada di depannya. Ini Jisoo, Sungwoo, dan Hanho pun terkejut melihat apa yang ada di depannya. Segerombolan besar serigala. Muncul serigala yang besar di hadapan mereka. Mereka tidak langsung menyerang. Mereka pelan-pelan mendekat. Apa ini kebiasaan serigala dalam memburu mangsanya? Akan berbahaya untuk bertarung jarak dekat dengan binatang buas berkaki 4. Terlepas dari gigi, cakar, atau kekuatan mereka, kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada pertarungan yang seimbang. Dan pertarungan di darat, lawan kita memiliki posisi tubuh yang stabil. Di sisi lain, kita tegak lurus dengan tanah. Sekali kita jatuh, tidak ada waktu bagi kita untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Jika kita terkena serangan itu adalah akhir bagi kita, pikir Sungwoo. Sanbai, apa aman di sini? Tanya Hanho. Tidak. Jika aku memiliki kekuatan serigala-serigala itu, maka aku akan langsung menerobosnya, ucap Sungwoo. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hanho. Tiba-tiba serigala pun mulai menyerang pada mereka. Namun ketika serigala akan menyerang, tiba-tiba serigala tersebut mengenai serangan botol. Botol pun pecah di muka serigala. Sanbai, itu? Tanya Hanho. Benar, itu adalah lendir tubuh slime. Serigala pun merasa kesakitan karena serangan lendir tubuh slime. Sekarang, lemparkan ke mereka, perintah Sungwoo. Para skeleton pun melempar senjata tulang kepada serigala. Kami yang berkaki 2 bisa memiliki kekuatan yang lebih besar dari binatang buas. Lempar, pikir Sungwoo. Kau siap-siap. Sungwoo menyuruh salah satu skeleton orc untuk mulai menyerang kepada serigala. Namun, serigala tersebut berhasil menyerang pada skeleton orc dan menghancurkan tulangnya. Tetapi tulang tersebut mengeluarkan asap hijau yang pekat. Apa kau tidak belajar kalau kau seharusnya tidak hanya makan apa yang diberikan orang lain kepada dirimu? Karena aku juga memasukkan slime ke tasku, ucap Sungwoo. Tiba-tiba dari atas, kanan melompat dan menyerang serigala. Kanan pun berhasil membunuh serigala. Anda telah mendapatkan 240 gold dari berburu dire wolf. Dan para skeleton orc pun mulai membunuh gerombolan serigala. Anda telah mendapatkan 240 gold dari berburu dire wolf. Anda telah naik ke level 7. Jisoo berkata, aku merasa kami menjadi beban. Tidak kok, kita hanya dalam kondisi yang tidak cukup baik saja, ucap Sungwoo. Jawabnya Jisoo bisa juga disebut serangan mendadak. Namun selama dia fokus pada kemampuan fisiknya, dia bisa menjadi seorang spesialis. Hanho, apa orang itu masih proses tumbuh dewasa? Pikir Sungwoo. Muncul notifikasi, kematian tidak merespon panggilanmu. Level Anda terlalu rendah untuk memanggil monster besar. Jadi, diblokir di sini juga. Ayo cepat pergi. Mungkin ada lebih banyak di sekitar, ucap Sungwoo. Di tempat lain, diperlihatkan para Wyvern menyerang sebuah helikopter. Tidak bisakah kita lebih cepat? Jika dalam kondisi begini, kita bisa tertangkap, ucap penumpang. Ini sudah yang paling cepat yang kita bisa lakukan, Kapten, ucap pilot. Sam Kim, kau sialan. Jika ada monster seperti Pterodactyl, kita harus segera melaporkannya, ucap Kapten. Memang kapan kita mengabaikan informasi yang dibawa Sersan, pikir pilot. Astaga, sebelum orang-orang najis seperti jaksa Yeuna Deunapo akan lebih kuat, kita militer harus memimpin warga. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan monster seperti ini, ucap Kapten. Muncul notifikasi, pos lapangan Wyvern Alpha Male sudah muncul. Diperlihatkan Jul Wyvern yang sangat besar menatap kepada helikopter. Tanpa basa-basi, Wyvern tersebut menyerang helikopter dan menjatuhkan helikopter tersebut. Helikopter tersebut pun hancur berkeping-keping. Dari dalam gedung, Sungwoo, Jisoo, dan Hanho pun melihat kejadian tersebut. Helikopter militer, ucap Sungwoo. Aku memang berpikir
Monster itu akan melakukan sesuatu. Namun aku tidak menyangka akan seperti ini, ucap Hanho. Tidak lama kemudian, sang bos Wyvern pun tidur di atas gedung. Aku pernah melihat mereka tidur di sini sebelumnya, ucap ayah Hanho. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Zona aman itu tepat di depan kita, ucap ibu Hanho. Kita tidak bisa menerobos mereka. Jika kita menunggu, mereka akan segera pergi. Jadi, ayo kita istirahat dulu, ucap Sungwo. Malam pun tiba. Diperlihatkan para Wyvern sedang tertidur lelap di atas gedung. Diperlihatkan Sungwo, Jisoo, Hanho, dan kedua orang tua Hanho sedang beristirahat. Tiba-tiba muncul perasaan yang aneh yang dirasakan oleh Sungwo. Muncul notifikasi. Apa job terbaik untuk bertahan hidup di dunia yang terkutuk? Silahkan pilih sekarang. Pak, sudah dimulai. Ibu, ayah, tolong jangan menjadi seperti anakmu. Belajarlah dari kesalahanku dan pilih job dengan bintang yang banyak, ucap Hanho. Aku sudah memegang kartu selama 20 tahun sendirian. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama sepertimu, nak, ucap ayah Hanho. Silahkan pilih link card untuk pilihan job. Muncullah kartu-kartu job. 15 detik tersisa. Link card. Apa itu akan digabungkan dengan job saat ini? Pikir Sungwo. Tiba-tiba ada kartu yang menghilang. Menghilang. Sepertinya ada yang mengambil kartunya. Mungkin tidak semua orang, namun sepertinya kartu ini dibagikan dengan banyak orang lain juga. Pada akhirnya ini hanya sebuah kompetensi, pikir Sungwo. Bintang-bintang. Job dengan banyak bintang, kata Hanho sambil memilih pekerjaan dengan banyak bintang. Mari tenang dulu. Jika ini link card, maka memilih kartu dengan banyak bintang mungkin tidak selalu menjadi pilihan yang lebih baik. Jadi kartunya harus salah satu yang akan memiliki efek terbaik bila dikombinasikan dengan job necromancerku. Yang ini. Sungwo pun memilih salah satu kartu. Anda telah memilih kartu Black Magician. Kartu ini akan menyatu dengan kartu original Anda, yaitu Necromancer, dan akan diberikan skill baru. Aura kematian, buff untuk anggota undeadku, dan debuff untuk musuhku. Ini bagus, ucap Hanho. Aku sudah berakhir sekarang, ucap Hanho sambil kebingungan. Ada kartu bintang 4 yang akan kupilih, namun sudah dipilih oleh orang lain terlebih dahulu. Terima kasih untuk itu. Aku cuma dapat kartu bintang 1, yaitu Pure Sial, ucap Hanho yang begitu sedih. Skill yang dapat memberikanku perlindungan selama 10 detik setelah membunuh musuh, ucap Hanho. Hanho, bukankah itu bagus kan? Ucap ayah Hanho. Posisi apa yang bisa menciptakan area aman? Seorang pionir. Ternyata ayah Hanho memilih job dengan bintang 3, pionir. Wah, sepertinya kita tidak perlu pergi ke Suwon Hwaseong, ucap Sungwo.